Puisi yang menyembuhkan. Menulislah seperti kau mengiris luka yang tak pernah sembuh. Puisi adalah darah yang mengalir pelan, mengotori tanganmu, dan kau biarkan kertas menjadi saksinya. Ambil kata-kata seperti kau memungut serpihan cermin yang pecah. Setiap pantulan adalah rahasia kecil tentang bayang-bayang yang kau tinggalkan di lorong waktu. Puisi tak butuh alasan untuk lahir. Ia jerit yang mencari bahasa. Menulislah di tengah bau dapur yang berantakan, di sela suara-suara yang menghantam kepala. Puisi tidak akan melindungimu, tapi ia akan memberimu cara untuk berdiri tegak meski tubuhmu retak. Saat kau usai, puisi akan menatapmu seperti mata yang enggan berkedip, lalu berkata, "Kau telah bicara. Sekarang biarkan aku menyembuhkanmu." Jadi menulis bisa menyembuhkan kok. Betul. Inspirasinya apa Bun? Termasuk kayak yang puisi yang tadi atau semua ini karya? Apakah ada keresahan dulu di masyarakat kita berikan tanggapan atau ngikutin feeling kita aja lagi happy banget nih nulis? Kalau saya menulis, saya melihat juga kebutuhan masyarakat. Jadi saya nggak mau egois, misalnya nulis, saya mau nulis ini, pokoknya nulis ini, atau nulis yang laku begini, wah yang horor atau yang apa gitu. Saya nggak mau seperti itu. Saya ingin tulisan saya bermanfaat. Jadi seperti puisi yang tadi itu saya buat beberapa untuk Gen Z, untuk anak-anakku Gen Z yang luar biasa. Mereka itu anak-anak yang cerdas, anak-anak yang bagus, tapi di lingkungan yang seperti saat ini mereka harus bisa lebih bertahan untuk kesehatan mentalnya, misalnya seperti itu. Kemudian juga bukan hanya itu, kok saya juga menulis misalnya untuk mana nih tadi ya, ada ini manusia-manusia langit. Ini tentang Palestina, keresahan-keresahan umat Islam di berbagai belahan di Uighur dan sebagainya. Harus riset dong. Saya riset ini saya tulis tahun 90-an. Jadi saya harus riset pustaka. Nggak bisa seperti sekarang yang mudah. Tapi bahwa seorang sastrawan itu, seorang pengarang, dia mendengar. Seorang penyair, dia mendengar apa yang tidak terdengar. Ya, suara embun yang jatuh di daun. Dia seperti mendengar, dia bisa menangkap itu. Dan dia bisa menuliskannya insya Allah. Alhamdulillah. Dan ini yang paling keren itu dia bisa melembutkan hati. Iya. Sebagaimana kita bisa menyentuh hati seseorang dengan karya kita. Bahkan itu dia tadi senangnya kita jadi bisa punya dunia sendiri ya. Ketika kita jadi penulis kan kita terserah siapa, terserah kita. Mau munculin karakter ini, takdir dia nanti di situ kayak gimana. Iya. Dan ini kok mungkin saya bisa nitip pesan di sini. Bagaimana pemerintah harus mengambil peran dan kita bersama masyarakat tentunya ya untuk membuat porsi pendidikan sastra itu menjadi lebih banyak ya di sekolah, di kampus gitu, sehingga tidak dimarginalkan. Selama ini pelajaran matematika, pelajaran komputer, pelajaran sains ya, IPA yang selalu dinomorsatukan. Sementara pelajaran seperti sastra itu dianaktirikan, dianggap mau jadi apa. Seperti di buku saya ini, nunjukin buku melulu dari tadi nih kok. Ya buku ini saya menyemangati anak-anak sastra Indonesia. Kenapa sih belajar sastra Indonesia? Buat apa belajar sastra Indonesia? Ya, padahal itu penting. Belajar sastra Indonesia itu bukan hanya kita tahu budaya kita, kesastraan Indonesia, tapi lebih dari itu. Itu akan membuat hati-hati kita menjadi terbuka, menjadi menyala, menjadi penuh kasih, penuh cinta. Jadi banyak sekali aspeknya. Jadi please, pembelajaran sastra di Indonesia itu memang harus lebih ditingkatkan lagi. Dan ini bisa berintegrasi dengan semua pelajaran. Pelajaran geografi pakai sastra. Misalnya ada buku saya misalnya tentang Kalimantan misalnya, atau tentang sungai di mana atau tentang danau apa. Ini kasih karya sastranya. Pelajaran agama misalnya, ada juga nih karya sastranya. Mas Gagah bisa jadi
buku untuk agama dan sebagainya. Kira-kira seperti itu. Alhamdulillah, makasih banyak Bunda. Ini tadi pesan juga buat pemerintah ya, yuk untuk ikut berperan. Karena sekali lagi karya beliau sudah terbukti sanggup untuk menjadi solusi, bahkan menolong masalah orang. Dan mudah-mudahan bismillah, tidak hanya itu, mudah-mudahan kita jadi termotivasi untuk nulis nih pemirsa. Kenapa? Karena itu adalah perpanjangan amal kita. Bisa jadi kita yang nanti sudah wafat, tapi karya kita masih terus jadi pahala jariah bagi kita semua. Terima kasih banyak Bunda. Iya, Insya Allah sama-sama mohon kok. doakan Terima saya kasih. juga dan pemirsa. Yuk, inspirasi yang ini luar biasa kali ini nih. Jangan sampai kita lolos gitu aja, nggak membuat kita dapat hikmah untuk dapat membuat karya di kehidupan kita selanjutnya. Dan mungkin menekankan apa yang disampaikan oleh Ko Denis tadi, hidup kita adalah sejarah dan karya kita adalah hal yang mengabadikannya. Masya Allah, tuh pemirsa. Koko tunggu karya kalian semua ya. Sambil itu Koko tunggu lagi, kita ketemu lagi di acara Sah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.